Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rizky dari jurusan Informatika A, eh, semester 5, NIM 2388010017. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan penerapan metode ID3 atau Decision Tree pada dataset credit card. Metode ID3 digunakan untuk membuat pohon keputusan berdasarkan perhitungan entropi dan informasi gain. Nah, tujuannya itu untuk memprediksi apakah seorang nasabah akan gagal bayar atau tidak berdasarkan historisnya. Nah, pertama-tama apa itu decision tree? Kita perkenalkan dulu, yaitu decision tree adalah salah satu algoritma yang dalam machine learning yang bekerja dengan cara membentuk struktur seperti pohon bercabang. Nah, model ini digunakan untuk melakukan klasifikasi maupun prediksi berdasarkan data yang dimasukkan. Nah, setiap cabang pada pohon ini tuh menggambarkan pernyataan atau kondisi tertentu seperti pernyataan if else. Sementara eh, setiap daun pada ujung pohon itu menunjukkan hasil keputusan atau prediksi akhir. Nah, di bagian pertama ini saya mengimpor beberapa library yang diperlukan untuk membangun decision tree dengan algoritma ID3. Nah, yang pertama itu import train test split, yaitu yang digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Yang kedua itu decision tree classifier, yaitu digunakan untuk membuat model pohon keputusan. Nah, selanjutnya itu yang plot tree itu, sedangkan plot tree itu digunakan untuk menampilkan hasil visualisasi pohonnya. Selanjutnya itu accuracy score, precision score, recall score, dan F1 score yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang telah dibuat. Nah, untuk di bagian selanjutnya, yaitu saya memisahkan dataset menjadi dua bagian fitur, yaitu fitur X dan target Y. Nah, fitur atau variabel independen itu disimpan di dalam X, sedangkan kolom target atau hasil yang ingin diprediksi itu seperti gagal bayar atau tidak itu disimpan di variabel Y. Nah, selanjutnya itu dataset itu dibagi menjadi dua bagian menggunakan train test split. Di sini saya membagi 70% data untuk training dan 30% untuk testing. Yang dimana random dengan parameter random set ini yang digunakan agar pembagiannya datanya yaitu selalu sama setiap kali dijalankan. Nah, tujuannya itu adalah supaya model ini bisa belajar dari data training lalu diuji ke data testing untuk melihat seberapa akurat hasil prediksinya. Nah, di bagian selanjutnya yaitu saya akan menampilkan beberapa baris pertama dari data training dan data testing. Itu di sini terlihat dalam fitur data train. Di sini ada limit ball, sex education, marriage, age, dan juga nilai targetnya. Sedangkan data training, nah ini untuk digunakan untuk mati model ID3 untuk data testingnya itu dah ya. Ini hasilnya itu data apa hasil dari data fitur trainnya. Ini hasil keluarnya dan juga ini hasil untuk data testnya untuk menghasilkan evaluasi dari eh, hasil tadi dari data trainnya itu. Dan ini keluarannya, tampilan keluarannya atau visualisasinya lah. Selanjutnya itu untuk penerapan algoritmanya. Nah, pada bagian ini saya mengembangkan model menggunakan algoritma decision tree dengan metode ID3. Di sini saya menggunakan decision tree classifier dari screen learn dengan parameter entropy, crash decision entropy. Penggunaan entropi ini berarti kita memakai konsep information gain yang merupakan inti dari algoritma ID3 dengan nilai randomnya itu state 42 yang digunakan agar hasilnya itu konsisten setiap kali dijalankan. Nah, kemudian saya itu melatih menggunakan training melalui fungsi fit agar pohonnya bisa berbentuk berdasarkan pola dari data. Dan ini hasil visualisasi dari data ID3-nya. Selanjutnya itu visualisasi ini itu di sini saya menampilkan punya kedalaman 3 level, yaitu
tiga level saja supaya lebih mudah dimengerti. Di sini itu indukannya, indukan dari bagian pentingnya, bagian pentingnya, dan juga ini kita dibedakan menggunakan gambar itu seperti biru ini untuk menggambarkan nasabah yang tidak gagal bayar, sedangkan yang oranye ini yang gagal bayar, menggambarkan gagal bayar. Cabang, oh ya. Nah, cabang-cabang pertama ini itu menunjukkan variabel yang paling berpengaruh seperti dari hasil prediksi atau indukannya ya, seperti pi 0, conlet, dan ada pi 3. Dan ini anak-anakannya. Nah, nah, selanjutnya itu kita menggunakan metode selesai dilatih agar tahap berikut itu melakukan prediksi. Di sini saya menggunakan model DC3 untuk hasil data testingnya. Nilai prediksi ini disimpan di YPRED, YPRED agar berisi klasifikasi nasabah apakah gagal bayar atau tidak gagal bayar. Selanjutnya itu pengukuran prediksi. Nah, yang terakhir ini saya melakukan pengukuran dengan 4 metode metrik, yaitu akurasi untuk melihat seberapa banyak prediksi yang digunakan secara keseluruhan dengan rata-rata skor yaitu 71,94%. Selanjutnya itu presisi yang digunakan untuk mengukur ketetapan model dalam memprediksi gagal bayar, yaitu dengan rata-rata hasil yaitu 36,77%. Selanjutnya yaitu rekal yang untuk melihat kemampuan model dalam menentukan semua data gagal bayar dengan rata-rata yaitu 40,05%. Selanjutnya itu F1 score yaitu rata-rata harmonik antara presisi rekal dan hasil dari hasil pengujian model yang menghasilkan akurasi sekitar rata-rata itu 38,34%. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.